Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sriananta. Saya Muhammad Rahman. Saya Muhammad Fikri Rahmawan. Kami akan memvlog Museum Sri Baduga. Isi dari ruangan ini yaitu tentang apa sih? Asal mula Hindu Buddha ya? Sama peninggalan-peninggalannya. Peninggalan. Ya. Dan di situ ada semacam goa gitu. Kita ke sana yuk. Wow. Ini goanya besar juga ya? Iya. Ini tempat apa sih? Ini doa manusia purba dulu tinggal. Oh. Dan di sana juga ada patung-patung yang males sih sebenarnya jelasinnya ya. Jadi dilihatin aja lah. Ini isi-isi dari yang bagian sini ya. Peninggalan zaman Hindu Buddha. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Di ruangan ini kayak apa ya? Terdapat penyu-penyu sama buaya yang udah punah kah ini? Kayaknya udah punah deh. Dan juga ini ada satwa langka yang masih bertahan hidup gitu. Ada rusa, ada armadillo, Ada persib juga, ada persib. persib. Dan ini ada paus biru, blue white. Besar banget. Tuh. Ini tulang asli kayaknya ya. Ikut tulang asli kah ini? Tulang asli anjir. Di sini juga terdapat fosil-fosil tulang gajah, kaki rusa dan lain-lainnya. Dan ini fosil apa? Fosil daun berwarna coklat, jumlah 3 buah. Mana fosil daunnya? Fosil daunnya mana ya? Tak kelihatan juga. Menemukan batu biasa. Ini ada satu lagi. Ini fosil apa ini? Fosil ikan kah? Benar. Fosil ikan. Hasil temuan dari Sungai Cipati, Kecamatan Cilin, Kota Bandung. Ditemuin di Bandung ternyata ya. Cula badag. Iya. Badak binatang menyusui berkulit tebal termasuk langka dan dilindungi bercula. Sini juga ada perkembangan paleontologi cekungan Bandung. Dulunya Bandung itu danau, namun menurut karena letusan gunung purba. Letusan gunung Sunda. Dan ini adalah bekas cekungan danau Bandung Purba, cekungan Bandung. Wah, gede ya, gede. Nyala anjir. Gunung di sekitar Danau Bandung, Sungai Citarum dan Cikampundung, Situ Aksan dan Situ Ciburu, daerah air mengalir di Danau Bandung, lokasi temuan artefak. Oh, ini temuan artefaknya. Mana ini? Di Cimahi. Cimahi ya? Cimahi mana? Gede banget. Dan ini adalah batu-batu yang terjadi hasil dari letusan gunung berapi ya. Banyak banget. Ada marmer, gneis, seismika, perlit, basal, andesite. Nah, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini adalah inti dari vlog ini, yaitu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Sri Baduga Maharaja. Si Baduga Maharaja adalah Raja Sunda yang memerintah selama 39 tahun. Sri Baduga menggantikan ayahnya, Rahyang Dewa Niskala atau Ningrat Kancana yang berkuasa sebelumnya di Galuh selama 7 tahun. Tuh, ini prasasti bahasa kuno ya. Ini tulis di aksara kuno, ini tulis di batu. Prasasti Kawalpi. Sini dipahat pada batu berbentuk
agak persegi dan ukuran panjang 85 cm dan lebar 72 cm. Ini nih. Ini perjanjian politik antara kerajaan Sunda dengan Portugis. Sumber asing bahwa sumber lokal. Ini ada keluarga ya. Ini tulisan aksara zaman kuno. Ini gimana cara pahanya ya, susah ya. Yuk kita ruangan selanjutnya. Di ruangan selanjutnya itu adalah ruangan apa ini ya? Masa lalu pas zaman Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah ini adalah Momolo, bisa juga disebut mastaka, merupakan pengunci atap yang melambung meru ataupun pengunci atap. Ini buat atap-atap di rumah zaman dulu ya. Gimana cara pakannya ini ya? Agama Islam, Islamic religion. Agama Islam pada tahun 1500 Faletehan atau Falatahila sebagai utusan Sultan Demak di Banten dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Ini asal usul kerajaan agama Islam ya. Dan di situ juga ada seseorang yang membaca Al-Quran. Ini adalah rumah-rumah zaman dulu, ada berbagai macam ya, Sunan Badar, para hukum berem, Sunan Limasan. Ada yang Sunan Julang Lapak, Jolopong. Dan itu juga sana L. Ada Al-Quran bukan kita naskah Babat Panjalu. Tulisannya tulisan dokter ya. Naskah Babat Galuh Imba Naga. Ini Dan ada naskah Abdul Qadir Jailani. nah ini kayak pakai bahasa Arab ya. Ya. Kita berasa Rapegon. Ya, dari Cirebon. Kan ada Al-Quran juga. Ini ada Al-Quran. Nah, coba kita baca. Proba Jayar Fala Iu Oke, kita lanjut ke blog selanjutnya. Jalan kolonial dari tahun 1920 sampai 1950. Ini bangunannya. TB guys. TB Bank Indonesia. Braga dulu kayaknya. Dulu Braga kayak gini ya. Dulu ada Hotel Savoy Oman. Dan di sini yang akhir gedung sate. Bangunan tingkat kolonial, perubahan wajah Bandung dari sebuah kota kecil. Selanjutnya ini. Oh ya ini dulu ya. Selanjutnya ini adalah kelas zaman dulu. Pemerintah kolonial Belanda. Bisa baca sendiri ya. Ini gambarannya. Itu papan tulis. Dulu bukan warna putih, melainkan dari kapur. Pakai U-nya diganti jadi O ya? Ya. O itu U artinya. Itu pakaian zaman dulu ya. Ya. Tulisannya. Bisa baca sendiri ya. Sendiri ya, malas aku. Di sana zaman dulu tuh rapi-rapi ya. Rapi, elegan. Lanjut ke itu ya. Kalau ada busana menak menjadi kontrak antara masyarakat Jawa Barat dan bangsa asing. Bisa baca sendiri ya. Gabungan gitu ya. Dan itu ada alat ketik zaman dulu. Belum ada komputer ataupun handphone, melainkan zaman dulu gitulah. Diambil dari asli. Dan ini juga ada alat musik juga. Sudah ya. Di sini juga
juga ada tata ruang rumah bangsawan. Ada apa? Furnitur zaman dulu ya. Ya, ada jam, kursi. Ini itu. Ada kayak seperti ruang dapur. Ada mungkin zaman sekarang ini wastafel mungkin buat cuci tangan, dan itu ada kamar mandi kayaknya. Itu dapur. Lanjut di sini. Lanjut. Ya, Apa ya? peninggalan Gucci kayak gitulah. Di sini juga ada tempat kayak apa ya ini? Dagang mungkin. Oh, ini namanya bubu. Joget. Ini namanya susuk nih, yang kayak gini susuk. Ini impes namanya kayak gini. Ini adalah alat-alat buat bekerja. Ada Cangkul. barang dari dulu udah ada ya. Parang juga. Oh, Ase. Ini apa sih ase? Atau tugas merupakan alat pertanian. Kira buat apa? ya banyak ya. Ini juga ada seperti apa ya? Oh, itu kayaknya perahu itu. Perahu. Ini alat-alat buat di pantai kayaknya ini. Yuk lanjut ya. Lanjut. Di ruangan selanjutnya kita ke atas sedikit. Ini tempat apa ya? Dari sini dulu guys. Pengantar apa ya? Sejak kapan manusia Jawa Barat telah mengenal api? Oh, ini alat-alat yang dibuat untuk apa ya? Menyalakan lampu ya. Ada juga itu wayang kulit. Ada wayang kulit. Di sini ada benda besar banget tuh. Kayak apa nih? Kita lihat ya. Berapa keterangannya? Oh, ini jampana atau tandu Garuda. Bisa baca sendiri ya. Ya, baca sendiri, males. Di bagian sana juga ada timbangan pada zaman dahulu. Ini rada-rada berisik soalnya rame ya. Tuh, timbangan dulu, timbangan kantung. Ini alat-alat zaman dulu nih. Nih, tuh. Tempat itu menyimpan sesuatu ya, minyak, air atau minyak kayaknya. Tuh, di sini ada orang yang pandai emas, pemanfaatan pengaturan suhu api. Ini botak gak sih? Ini juga ada orang yang pandai besi, teknologi pengolahan benda logam besi atau pandai besi bisa dilakukan masyarakat pedesaan. Dulu kayak gini tuh caranya ya. Sebenarnya tadi kita udah keliling-keliling ya dari sana ke sana tuh, tapi nggak ada ruangan lagi ya, cuma kantor doang ya. Sama sebagian direnovasi jadi ditutup. Iya, oke. Jadi sekian saja dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.